bahwa kita ini ternyata jadi budaknya teknologi, bukan kita yang memperbudak teknologi. Ini wanti-wantinya dari Harvey pada kita. Peran kita sebagai manusia hari ini banyak diganti oleh mesin. Kalau kita tidak aktif, tidak cepat-cepat mengambil inisiasi untuk mengendalikan mesin, sesuai kehidupan kita manfaatkan untuk mengatasi problem kita, maka yang terjadi sebaliknya. Kita yang akan jadi anaknya mesin, kita yang akan jadi perangkatnya mesin. Hidup kita melayani mesin, bukan mesin yang melayani hidup kita. Jadi yang pertama kita ingat ini menghadapi teknologi. Apa terus kita tidak butuh teknologi, Pak? Apa teknologinya kita buang saja? Pastinya tidak begitu. Tidak mungkin kita sudah sampai di titik ini kemudian meninggalkan teknologi. Yang mungkin adalah kita memanfaatkan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Baik, kita mulai ya, masuk ke materi. Nah, materi kita malam hari ini yang judulnya Woman and Cyborg, yang berhubungan dengan feminisme, berhubungan dengan teknologi, berhubungan juga dengan situasi postmodern. Yang kita bahas malam hari ini, fenomena semacam ini biasanya disebut dengan istilah posthumanisme. Jadi istilah posthumanisme ini munculnya di sekitar akhir abad 20. Jadi posthumanisme itu berarti era ketika pandangan bahwa manusia itu segalanya dan segalanya harus diukur dengan manusia dianggap sudah tidak relevan lagi. Jadi itu ada kalimat yang saya kutip dari Ihab Hasan. Ihab Hasan ini tokoh postmodern dari Mesir tapi tinggalnya di Amerika. Beliau banyak nulis tentang postmodernisme. Katanya Ihab Hasan, humanism may be coming to an end as humanism transform itself into something one must helplessly call posthumanism. Humanisme mungkin sudah berakhir karena humanisme sudah mentransformasikan diri, mengubah dirinya menjadi sesuatu yang mau tidak mau harus kita sebut posthumanisme. Jadi hari ini di ranah kajian tentang manusia, baik secara filosofis, secara sosial, secara budaya, ada istilah posthumanisme. Era ketika humanisme sudah dipandang tidak relevan lagi. Humanisme ini kan pandangan bahwa manusia harus diposisikan sebagai standar, sebagai ukuran bagi kebaikan, kebenaran segalanya. Nah, di akhir abad 20, tokoh-tokohnya banyak. Kalau teman-teman layarnya bisa dibaca di slide yang saya tampilkan itu, saya sebut beberapa nama tokoh yang dikenal punya gagasan posthumanisme. Michel Foucault, Judith Butler, Gregory Bateson, Warren McCullough,
Norbert Wiener, dan seterusnya, termasuk Donna Haraway, juga Robert Pepperell. Robert Pepperell ini yang menulis buku Post-Human Condition, kondisi post-humanisme. Jadi malam hari ini kita belajar bidang yang namanya post-humanisme. Jadi konsep-konsep tentang manusia yang dengan segala sisi kemanusiaan dan fitrahnya yang selama ini kita anggap sebagai standar-standar mutlak bagi kebenaran, kebaikan, keindahan, itu mulai dipertanyakan oleh tokoh-tokoh post-humanisme. Cirinya secara umum ada 3 post-humanisme itu. Yang pertama adalah mengkritik antroposentrisme. Antroposentris itu, antropos itu manusia, sentris itu sentral. Jadi pandangan bahwa manusia adalah sentralnya, pusatnya alam semesta. Nah, itu dikritisi. Apa ya manusia itu sentral, manusia itu pusat? Nah, ini kritik-kritik ya, teman-teman yang ingin mendalam silahkan dibahas di tokoh-tokoh yang saya tuliskan di situ. Jadi ciri pertama itu, kalau teman-teman belajar tentang sejarah pemikiran itu kan kelihatan. Orang modern itu memang cirinya antroposentris. Manusia sebagai standar, manusia sebagai pusat dari segalanya. Nah, ini digugat di akhir abad 20 di bidang yang namanya post-humanisme. Yang kedua, pandangan bahwa manusia tidak punya hak mutlak untuk menghancurkan alam atau memposisikan dirinya di atas alam. Ini sebenarnya juga kritik terhadap pandangan modern yang antroposentris, bahwa manusialah yang punya hak sepenuhnya atas alam semesta. Manusia merasa di atas alam. Kan kalau kita membahas hubungan antara manusia dengan alam itu kan ada yang punya pandangan manusia bagian dari alam, ada yang punya pandangan manusia itu di atas alam. Maka manusia bisa mengeksploitasi, manusia bisa menggali sesukanya alam semesta karena dia di atas alam. Tapi ada juga yang berpandangan ya manusia itu bagian dari alam. Rusaknya alam, alamat juga kehidupan manusia bisa rusak. Hancurnya alam, alamat juga kehidupan manusia bisa hancur. Karena manusia bagian dari alam. Nah, modernisme, orang-orang modern lebih cenderung memposisikan dirinya di atas alam. Bahwa manusia adalah ukuran. Bahwa manusia adalah standar bagi alam. Nah, ini dikritisi dalam tema post-humanisme. Itu ciri kedua. Ciri ketiga yang disebut post-humanisme itu keterbatasan dan kemungkinan salah dari pemikiran manusia diakui. Ya kalau tadi manusia memposisikan dirinya di atas alam, itu kan kemudian dia merasa superior, merasa berkuasa, merasa punya power, bahkan di hadapan alam dia tidak mau disalahkan. Nah, posthumanisme ini menegaskan ya manusia itu terbatas dan bisa salah. Meskipun tetap mereka harus rasional dalam berpikir. Tapi dalam berpikir rasional ini dia harus sadar keterbatasannya dan kemungkinan dirinya salah. Nah, ini ciri ini ada dalam kajian namanya posthumanisme. Yang manusia tidak lagi superpower, superhero. Dia ada kelemahan-kelemahan, keterbatasan, dan juga kemungkinan salah. Baik, ini paling tidak ini nambah wawasan kita sebelum masuk ke tema cyborg and woman. Kita ngerti sekarang, oh ranahnya ini kajian malam hari ini, namanya kajian posthumanisme. Mungkin kalau teman-teman yang kebetulan mahasiswa sedang ancang-ancang nyari tema skripsi, apa tesis, apa disertasi, boleh mengambil ide posthumanisme ini sebagai tema. Oke, ini saya bawakan juga
jenis-jenis kajian posthumanisme. Ada namanya cultural posthumanisme, ada philosophical posthumanism, ada post-human condition, ada post-human transhumanism, ada AI, jadi ada AI, artificial intelligence, take over. AI take over voluntary human extinction. Nah, ini isu-isu dalam kajian posthumanisme. Jadi ada cultural posthumanisme. Ini isinya biasanya mengkritik asumsi-asumsi, pandangan-pandangan tentang manusia dan kemanusiaan. Jadi biasanya menghubungkan dengan kondisi-kondisi peradaban terkini, misalnya perkembangan sains teknologi terkini. Yang ini menggeser asumsi-asumsi kita tentang manusia dan kemanusiaan. Contohnya misalnya adanya pandemi ini, terus yang kemarin itu kita mengidealkan manusia itu ya harus intim, saling berinteraksi, tidak hanya berinteraksi lewat media sosial. Tapi kemudian ada pandemi. Nah, mau tidak mau kita berinteraksinya lewat media sosial, lewat internet, jarak jauh. Nah, ini kan ada kondisi yang geser. Kemarin kalau ada orang di rumah saja tidak mau bersosialisasi, kita anggap dia tidak manusiawi, manusia itu makhluk sosial. Tapi hari ini orang bisa mengambil pembenaran, ya situasinya pandemi. Di luar banyak virus, malah justru orang disuruh mengambil jarak. Kalau dulu mengambil jarak itu kan dianggap menjauh dari masyarakat, kadang-kadang konotasinya malah seringkali negatif. Nah, ini contoh. Ada pandangan tentang manusia dan kemanusiaan yang berubah. Yang tidak selamanya persis seperti dulu. Ini cultural posthumanism. Manusia tidak bisa lagi merasa dirinya besar menguasai alam. Wong yo melawan virus kecil yang tidak kelihatan namanya corona saja, seluruh dunia pontang-panting. Di mana posisi superiornya manusia? Nah, ini konsep-konsep manusia yang geser berubah. Namanya cultural posthumanism. Nanti ada philosophical posthumanism. Kalau ini lanjutannya cultural posthumanism. Kalau tadi konsep-konsep budaya kulturalnya, kalau ini implikasi etiknya. Jadi philosophical posthumanism itu ya kemudian mengevaluasi implikasi etisnya. Kita ini, perilaku kita terhadap sesama harusnya seperti apa, berhadapan dengan alam semesta harusnya seperti apa, ideal relasi dengan semuanya harusnya seperti apa. Itu philosophical posthumanism. Manusia yang penuh trik, penuh kepentingan, penuh apalagi karakter-karakter merusak hari ini ya. Kemudian kita cara memahami dan cara berelasi dengan semua itu seperti apa, secara etik, secara estetik. Nah, ini kajiannya namanya philosophical posthumanism. Kalau ada istilah post-human condition, ini selanjutnya itu berarti kondisi pasca humanisme. Ya, gambarannya seperti tadi. Ketika konsep-konsep tentang manusia direvisi semuanya karena kondisi yang berubah. Mana baik, mana buruk kan mulai berubah semuanya. Ini namanya post-human condition. Kondisi post-humanisme atau konsep humanisme lama sudah tidak laku lagi. Kita butuh konsep humanisme yang baru. Kemudian ada juga istilah transhumanism. Nah, kalau ini transhumanism ini upaya untuk mengatasi kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan manusia melalui sains dan teknologi, sehingga muncul varian-varian baru dalam hidup ini yang bisa membantu manusia mengatasi kelemahan dan kekurangannya. Ini namanya transhuman. Transhuman itu melintasi, melampaui manusia. Jadi misalnya manusia dengan HP-nya bisa berkomunikasi meskipun jaraknya sangat jauh, tidak terjangkau. Kita ngobrol dengan teman kita di luar negeri, tidak pakai alat kan tidak bisa. Tapi sekarang bisa.
Mengapa ada teknologi transhuman? Jadi teknologi yang mampu mengeliminasi, mampu mengatasi kekurangan dan kelemahannya manusia. Jadi ini sifatnya membantu manusia. Jadi manusia dengan kelemahannya sekarang punya sains dan teknologi yang bisa mengatasi itu. Nah, situasi semacam itu, teknologi-teknologinya dan kondisi sosialnya namanya transhumanism. Ada juga istilah tadi ya, AI take over, artificial intelligence. Intelijen buatan. Dulu kita memahaminya yang punya intelijensi itu ya hanya manusia. Tapi sekarang banyak mesin, banyak perangkat kita yang pinter ngalah-ngalahi manusia. Jadi, saya tidak perlu jelasin betapa canggihnya dunia teknologi informasi, betapa canggihnya dunia digital kita hari ini, sehingga banyak hal yang kita tidak mampu, banyak hal yang kita tidak ngatasi, sekarang diambil alih oleh mesin yang sifatnya artificial intelligence, sifatnya artifisial. Dia pinter. Jadi pinter dalam arti dia bisa mengambil alih kebutuhan dan pekerjaan manusia yang selama ini membutuhkan intelijensi, dia juga sudah bisa mengambil keputusan secara intelijen. Jadi misalnya macam-macam lah ya, AI take over ini macam-macam, banyak dalam hidup kita. Misalnya robot-robot, misalnya pabrik-pabrik, misalnya sekarang kita ngetik saja kan tinggal ngomong, ketikannya keluar. Kalau keliru diingatkan. Kalau sekarang anak-anak itu belajarnya di rumah, pendamping utamanya artificial intelligence ini, Google. Kalau ada apa-apa tanya ke HP-nya, tanya ke laptopnya. Jadi peran-peran guru sekarang dimainkan oleh mesin. Nah, ini namanya artificial intelligence take over, diambil alih oleh mesin. Manusianya sendiri tidak mampu untuk mengatasi, mesin yang sekarang mengatasi. Ini kondisi transhuman yang sifatnya AI take over. Bahkan ada istilah namanya voluntary human extinction. Ini juga kondisi masa depan post-human ketika mungkin manusia tidak dipakai lagi dalam peradaban. Segala peran, fungsi, dan posisinya diatasi oleh mesin-mesin, diatasi oleh teknologi. Ini manusia seperti punah, perannya tidak kelihatan. Nah, ini juga bayangan-bayangan ketika teknologi, ketika mesin, dan segala macam peran manusia sudah di take over oleh produk ciptaannya manusia sendiri. Inilah yang dikenal sebagai nanti post-human condition, kondisi post-human. Yang ini bahkan membuat human extinction, punahnya manusia. Ini menarik kalau dibahas di kelas-kelas, di kampus-kampus. Masa depan manusia ini nanti seperti apa? Baik, sekarang kita mulai masuk ke Donna Haraway. Jadi memang pengantarnya seperti itu. Sekarang kita lihat pandangan Donna Haraway juga tidak jauh-jauh dari kondisi post-human tadi awalnya sebagai dasarnya. Yang pertama, coba kita lihat bagaimana manusia yang membanggakan dirinya, menilai dirinya sangat penting. Itu sebenarnya sejak awal modern posisinya perlahan-lahan tersingkirkan. Kalau tidak percaya, nanti dalam bukunya When Species Meet, Haraway menjelaskan, sejak Copernicus, Darwin, Freud, kita disadarkan bahwa pelan-pelan ternyata posisi dan peran manusia itu semakin turun, semakin terpinggirkan. Dilihat dari awal, coba. Misalnya, awal modern, kita kenal Copernicus, yang pandangannya menggeser bumi sebagai pusatnya alam semesta kepada matahari. Sebelumnya kan manusia yakin bahwa bumi inilah pusatnya alam semesta. Bumi tempat tinggalnya manusia inilah yang jadi pusat, semuanya berputar mengelilingi bumi.
Matahari mengelilingi bumi, planet yang lain mengelilingi bumi, rembulan mengelilingi bumi. Nah, bumi jadi pusatnya kosmos. Yang bumi ini tempat tinggalnya manusia. Betapa istimewanya manusia, betapa istimewanya kita yang jadi pusatnya alam semesta. Ternyata Kopernikus datang dengan teorinya bahwa enggak, yang jadi pusat itu bukan bumi, tapi matahari. Belum lagi kalau dibandingkan nanti dengan galaksi-galaksi yang lain. Wah, tambah kecil bumi itu tidak ada apa-apanya. Mungkin teman-teman pernah dapat kiriman WA atau link YouTube yang menggambarkan betapa kecilnya bumi dibandingkan bintang-bintang di semesta ini. Dengan matahari saja kita tidak ada apa-apanya. Bahkan jajaran planet di sekeliling matahari pun kita juga bukan yang paling besar. Nah, ini pertama. Maka istilahnya Harvey ya, jatuhnya kebanggaan subjektif manusia. Kita ini merasa paling besar, paling kuat, paling penting. Ternyata enggak, kita itu kecil sekali, seperti debu di tengah alam semesta ini. Nah, sejak Kopernikus itu berarti awal-awal modern sudah mulai posisi manusia yang merasa sebagai yang paling tinggi ini digugat. Yang kedua, nah ini lebih monumental lagi. Darwin dengan teori evolusinya. Jadi kalau versinya Darwin saya tidak perlu menjelaskan bagaimana ada evolusi, ada proses dari primata, nanti puncaknya adalah manusia cerdas. Kita selama ini menganggap diri kita yang paling unggul, lebih unggul dari binatang. Ternyata versinya Darwin ya kita ya satu kelompok saja, cuma mengalami perkembangan evolutif tertentu. Jadi kita ini sama saja dengan makhluk yang lain, bukan diciptakan sendiri secara istimewa. Nah, ini Darwinian. Dan ini kan juga meruntuhkan ego kita sebagai manusia. Selama ini kita merasa paling jos, ternyata ya kita sekelompok saja sama dengan mereka semua makhluk yang lain. Nah, yang ketiga, kalau ini teorinya Freud secara psikologis. Teorinya Freud ini nanti membuka mata kita bahwa ternyata hidup kita ini banyak diarahkan oleh dorongan-dorongan tidak sadar. Kita akan merasa manusia yang penuh kesadaran, manusia yang rasional, manusia yang terukur, terkendali. Nanti teorinya Freud dengan psikoanalisisnya akan menunjukkan bahwa hidup kita ini sebenarnya lebih banyak disetir oleh ketidaksadaran. Ini kan juga meruntuhkan kita manusia merasa yang paling sadar, paling rasional. Tindakan-tindakan kita cermat, terukur. Tapi Freud hadir menunjukkan yang sebaliknya. Lagi-lagi menjatuhkan ego kita sebagai manusia yang merasa kemarin paling penting, paling tinggi. Kita juga sama dengan banyak makhluk, binatang, tumbuhan yang juga tidak punya kesadaran. Kita ternyata juga banyak disetir oleh ketidaksadaran. Yang ketiga. Yang keempat, ya ini kondisi post-human tadi, Haraway dan kawan-kawan. Kalau di Haraway ada konsep cyborg, tapi ini maksudnya adalah manusia yang merasa penting itu hari ini. Kalian merasa penting di mana sudah bisa digantikan oleh teknologi. Posisimu sudah bisa digantikan oleh sains dan teknologi, temuan-temuan manusia. Bahkan engkau sendiri sebagai manusia tersisih. Kalau kemarin teman-teman mencermati Paul Virilio, Lewis Mumford, itu kan kelihatan betapa kita ini sebagai manusia ternyata bukan kita yang mengendalikan teknologi, mengendalikan mesin. Sebaliknya kita disetir, dikendalikan oleh teknologi dan mesin. Mana kebanggaan kita sebagai manusia yang paling istimewa, paling utama. Nah, ini dalam buku When Species Meet, Donna Haraway menunjukkan bahwa sejak awal modern sebenarnya kebanggaan kita sebagai manusia pelan-pelan mulai diruntuhkan, dihancurkan. Jadi kita ini mulai terpinggirkan di tengah perhelatan alam semesta ini. Setelah sebelumnya kita merasa sebagai yang paling penting, yang paling tinggi.
Ya ini debatable, bisa dikritik lagi, bisa kita bahas panjang lebar lagi. Tapi paling tidak, oh ternyata ada cara membaca seperti ini. Kemarin kita mengerti Kopernikus, ngerti Darwin, ngerti Freud, tapi kan kita tidak membaca sampai sejauh ini. Donna Haraway membacanya seperti ini. Itu yang saya sebut, kita belajar tokoh-tokoh itu alhamdulillah nambah perspektif, nambah cara membaca. Ya mungkin kita tidak setuju, tapi setidaknya kita sekarang punya wawasan baru. Iya ya, jangan-jangan posisi manusia di muka bumi ini mulai tergusur, mulai terpinggirkan oleh banyak hal. Manusia yang dulu sebagai pusat perlahan-lahan mulai runtuh. Kita mau tidak mau didikte oleh mesin ciptaan kita, bahkan didikte oleh ketidaksadaran kita, bahkan didikte oleh lingkungan sekeliling, alam semesta sekeliling kita. Yang membuat kita tersudut, terpojok, kemudian setahunan ini tidak berani bebas keluar rumah itu kan hanya makhluk kecil virus yang namanya corona. Ini kalau fenomena ini saja tidak menyadarkan kita bahwa betapa kita ini punya banyak kelemahan, ya kita harus lebih serius belajar lagi. Kalau memang harusnya kita sejak hampir setahunan ini kita mulai sadar bahwa kita ini ternyata lemah. Baik. Nah, kita lanjutkan. Menurut Haraway juga sejak abad 20 banyak batas-batas. Yang ini garis yang membedakan antara manusia dengan bukan manusia sudah susah dilihat lagi. Yang pertama misalnya ini batas ya, kita akan sering membahas batas-batas manusia. Batasnya manusia dan binatang. Ini kan sudah mulai sulit. Sejak dipahaminya teori evolusi. Kapan manusia itu sudah manusia, kapan masih binatang. Apalagi kalau kita tarik dengan wawasan-wawasan sofistik, batin, mistik tentang kebinatangan dalam diri kita, itu tambah tidak kelihatan lagi batasnya. Kita ini masih manusia yang manusia atau manusia yang membinatang. Ini susah lagi identifikasinya. Kelakuan kita mungkin banyak kayak binatang, meskipun casingnya casing manusia. Harusnya manusia itu cerdas dengan akalnya, karena kita ini homo sapien, di antara pencirinya adalah kemampuan berpikir, tapi ternyata kelakuan kita tidak banyak bedanya dengan binatang. Jadi batasnya mulai blur antara manusia dan binatang itu. Ya karena Haraway tidak masuk ke ranah agama, dia ngertinya ya sejak teori evolusi itu kita susah membedakan mana manusia, mana binatang. Batas pertama. Batas kedua, ada batas antara yang natural dan yang artifisial, yang alami dan buatan. Ini sekarang sulit. Jadi natural, artifisial. Natural itu kan yang alami dari alami. Artifisial itu yang mungkin bikinan kita, tidak murni. Ini begitu ada mesin-mesin teknologi di bidang apapun, ini jaraknya sangat tidak kelihatan mana natural, mana artifisial. Banyak contoh lah teman-teman. Boleh menyebut lah. Sekarang misalnya obat-obatan, itu kan sekarang membedakannya susah. Mana yang masih natural, mana yang artifisial. Yang penting kan obat itu jangan yang kimiawi. Semua yang dari alam pun sebenarnya yang mengandung zat kimia. Kemudian jangan diproses, maksudnya nanti seperti obat-obatan kimia yang lain prosesnya juga macam-macam. Kadang-kadang ada obat yang kita sebut alami, itu prosesnya mengalami sebagaimana obat-obat kimia. Itu kalau dari sisi obat. Masih banyak contoh yang lain. Mana natural, mana artifisial. Kita hari ini melakukan kajian dengan YouTube ini, itu masuk natural apa artifisial? Sayanya ada yang ngomong sebagai manusia alami, kalian mendengarkan. Tapi kan ada mesin yang memperpanjang itu. Yang mesin itu sifatnya artifisial. Dia tidak bisa ngomong sendiri kalau saya tidak ngomong. Ini kan batasnya terus jadi blur. Tidak jelas. Kalian main game misalnya. Dari sisi kalian ingin kesenangan bermain game itu natural. Tapi kemudian kan bisa geser artifisial. Jadi gamenya dibantu mesin, kemudian akhirnya yang
main game mesinnya, kita hanya macam-macam. Situasi hari ini agak sulit membedakan mana yang alami, natural, mana artifisial. Ya Pak, yang alami itu kalau permainan ya Pak, misalnya permainan gobak sodor, permainan patil lele, ya itu natural Pak. Yang artifisial yang game-game di HP, di smartphone. Oh sekarang permainan-permainan itu semuanya masuk ke HP. Kalian main dakon apa main apa gitu kan ada juga di HP. Main catur juga sekarang ada di HP. Jaraknya semakin tidak kelihatan. Mana natural, mana artifisial. Kalau teman-teman putri pakai make up itu alami, memang dorongan kodratnya untuk pakai make up, atau artifisial. Dengan melihat bahwa beberapa teknologi make up itu artifisial. Dan macam-macam. Coba deh, ini tema dari Haraway ini nanti contohnya bisa banyak. Termasuk fisik atau non-fisik. Ini juga kalau teman-teman nanti belajar mikroelektronik, cyborg ini susah. Ada kenyataannya atau maya. Membedakan dunia nyata dengan dunia maya kan sekarang sulit sekali. Tidak mudah. Nah ini yang teorinya Haraway. Batas-batas itu sekarang sudah mulai hancur. Kita bingung sendiri membedakan. Apalagi ini semakin jauh ini batas-batas ini. Kalau dalam istilahnya Haraway ada istilah antagonistic dualism. Antagonistic dualism itu berpikir serba dua yang saling bertentangan. Kita ini kan sering cara berpikirnya serba dua, hitam putih. Kalau dalam Haraway misalnya dicontohkan berpikir tentang self and other, tentang culture and nature, tentang male and female, civilized dan primitive, truth and illusion. Ini kan dua hal yang bertentangan. Ini nyata apa maya? Ini kan dua hal yang bertentangan. Ini sudah beradab apa primitif? Dua hal yang bertentangan. Laki-laki, perempuan. Yang culture bikinan manusia atau nature bikinan alam. Ini termasuk yang batas yang blur tadi. Tapi manusia sering memahaminya, khususnya manusia modern, sebagai dualistik yang antagonistik. Jadi dua hal yang saling bertentangan. Dan dipahami secara hitam putih, clear cut. Kalau tidak laki-laki ya perempuan. Kalau tidak nyata berarti maya. Kalau tidak primitif berarti beradab. Padahal ini kan batas-batas yang tidak clear cut. Tidak seperti hitam dan putih begitu. Kita menyebut peradaban kita ini Pak, maju sudah beradab. Tapi coba dilihat problem-problem, kasus-kasus mungkin yang kriminal-kriminal. Itu mungkin kita ragu-ragu mau menyebut diri kita ini sudah beradab, bener apa enggak sih. Jangan-jangan kita ini masih kayak orang primitif. Ini nyata, ini maya. Itu juga sering sekali kita dibingungkan oleh kategori-kategori ini. Apalagi zaman medsos, zaman internet ini. Yang nyata dan yang maya enggak kelihatan. Jadi ini yang disebut antagonistic dualism. Biasanya selain bertentangan, selain paradok juga ada kompetisi-kompetisi, dominasi-dominasi. Jadi kita ingin menyebut diri kita beradab dan orang lain sebagai primitif. Kita menganggap kebenaran kita ini nyata, sementara pandangan orang lain itu maya. Ini kompetisi-kompetisi. Kita ingin mendominasi orang. Kita ingin menunjukkan bahwa aku yang benar, yang lain yang salah. Ini kompetisi-kompetisi untuk dominasi. Inilah yang membuat hidup ini jadi ruwet, penuh konflik. Karena kita berpikirnya hitam putih. Dan nanti tesisnya Haraway adalah semua itu bisa kita runtuhkan dengan meminjam high-tech teknologi. Jadi teknologi itu yang banyak dikritik, yang memang sebenarnya banyak juga bahayanya, banyak juga efek negatifnya. Tapi kan kita tidak bisa menghindar dari teknologi, maka Haraway punya tesis, punya gagasan, kita manfaatkan itu. Teknologi itu untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan, termasuk problem feminisme. Jadi dari sini mulailah nanti kita masuk ke gagasan Haraway tentang cyborg.
Baik, sekarang kita masuk sekarang ke teknologi. Nanti feminisnya belakangan, cyborgnya belakangan. Ada quote yang saya ambil dari Haraway. Katanya Haraway begini. Di akhir abad 20, mesin-mesin telah memunculkan kesamaran perbedaan antara yang natural dan artifisial. Pikiran dan tubuh tumbuh sendiri atau dirancang dari luar. Dan banyak perbedaan lain yang biasanya dipakai untuk membedakan antara organisme dan mesin. Mesin-mesin itu begitu agresif, mengerikan, seolah-olah hidup. Sementara kita begitu mengkhawatirkan, lamban dan malas. Nah, di quotes ini, Haraway ingin menunjukkan pada kita, hati-hati loh kita ini, peradaban manusia ini, kalau tidak hati-hati bisa dilibas oleh teknologi, oleh mesin-mesin. Mesin-mesin itu begitu mengerikan, sementara kita ini begitu lamban, begitu malas. Kita ngerti bahwa teknologi dan mesin-mesin itu memudahkan hidup kita, terus kita terus jadi malas dan menggantungkan diri pada semua itu, pada mesin-mesin, pada teknologi. Akhirnya nanti situasinya seperti dikritik oleh Virilio, dikritik oleh Lewis Mumford, bahwa kita ini ternyata jadi budaknya teknologi, bukan kita yang memperbudak teknologi. Ini wanti-wantinya dari Haraway pada kita. Peran kita sebagai manusia hari ini banyak diganti oleh mesin. Kalau kita tidak aktif, tidak cepat-cepat mengambil inisiasi untuk mengendalikan mesin, sesuai kehidupan kita manfaatkan untuk mengatasi problem kita, maka yang terjadi sebaliknya. Kita yang akan jadi anaknya mesin, kita yang akan jadi perangkatnya mesin. Hidup kita melayani mesin, bukan mesin yang melayani hidup kita. Jadi yang pertama kita ingat ini menghadapi teknologi. Apa terus kita tidak butuh teknologi, Pak? Apa teknologinya kita buang saja? Pastinya tidak begitu. Tidak mungkin kita sudah sampai di titik ini kemudian meninggalkan teknologi. Yang mungkin adalah kita memanfaatkan teknologi. Baik, sampai di titik ini kita paham teknologi, mana manfaatnya, mana bahayanya. Sekarang kita lihat hubungannya dengan perempuan. Jangan lupa, ini kalau kritiknya para feminis, peradaban manusia hari ini itu adalah peradaban yang pusatnya adalah laki-laki atau patriarki. Ya meskipun situasinya tidak separah zaman dulu, tapi tetap kunci-kunci peradaban di tangan laki-laki. Nah, sehubungan dengan situasi teknologi tadi juga begitu. Jadi laki-laki dan perempuan ketika bertemu dengan teknologi, ternyata dalam tanda petik ya, nasibnya berbeda. Ini saya petakan dari tulisan-tulisannya Haraway. Biasanya kalau tadi kan ada dualisme, antagonisme tadi, antara culture and nature. Culture itu yang hasil akal budi, kalau nature itu sesuatu yang berjalan alami. Nah, dua hal ini kalau dijajar dengan laki-laki dan perempuan, biasanya persepsinya adalah laki-laki yang culture, perempuan yang nature. Ini kalau ditarik lagi dengan dualisme yang lain, produsen atau konsumen, ya biasanya terus kesannya laki-laki yang produsen, perempuan yang konsumen. Kalau ditarik lagi dengan dualisme yang lain, sehubungan dengan teknologi, ya nanti ada modifikasi apa eksploitasi. Nah, laki-laki yang modifikasi, perempuan yang eksploitasi. Ini perkembangan teknologi itu banyak dicitrakan ya hasil kerja kerasnya laki-laki. Sementara perempuan nanti yang bagian konsumennya, bagian menikmati, menerima, bahkan dia mengalami dieksploitasi demi
perkembangan teknologi. Banyak kan teknologi-teknologi yang kesannya mengeksploitasi perempuan. Mungkin teknologi informasi dengan iklannya, itu kan sebagian besar juga memanfaatkan perempuan. Teknologi-teknologi yang sifatnya mungkin make up terbaru, mungkin model fashion terbaru, mungkin dan lain sebagainya, itu banyak yang jatuhnya eksploitasi itu pada perempuan. Karena yang merancang modifikasi laki-laki. Ini ada pandangan seperti ini. Ini nanti tema tersendiri dalam feminisme. Bahkan teknologi pun terus dipilah dua. Ada teknologi dalam tanda petik yang sifatnya laki-laki, ada teknologi yang sifatnya perempuan. Kalau saya bicara teknologi tentang mobil, tentang alat militer, senapan, tentang arsitek bangunan, itu rasanya kesannya ini coraknya laki-laki. Sementara yang perempuan itu ya hubungannya dengan kerumah tanggaan, setrika, mesin jahit, kompor, mesin cuci. Nah, ini rasanya itu teknologi perempuan. Sementara yang mobil, motor, bangunan, nah itu kesannya laki-laki. Lalu yang disebut kesenjangan perempuan sehubungan dengan teknologi. Seolah-olah teknologi mengukuhkan posisi ketertindasan perempuan.